Saya yang tidak mengerti gramatika bahasa Arab, saya tanya sama Gus Dur, habaib itu apa? Beliau ketawa sedikit, bilang habaib itu jamaknya Habib. Apa benar apa enggak saya tidak tahu. Saat itu saya mendampingi beliau. Semula Presiden Gus Dur menolak untuk menemui mereka yang berdemonstrasi di depan istana memakai jubah dan sorban lengkap dengan menyandang pedang dan kelewang. Karena mereka berkeras tidak mau bubar sebelum diterima presiden, atas bujukan beberapa pejabat, antara lain sekretaris militer dan sekretaris pengendalian pemerintahan, Gus Dur mau menerima. Tapi dia membatasi, hanya untuk 5 menit, begitu permintaan Gus Dur. Setelah diterima, para habaib itu duduk di depan meja presiden, mereka bergantian bicara. Lalu Gus Dur mengingatkan bahwa waktu yang diberikan hanya 5 menit, dan itu sudah habis. Ketika masih ada yang memaksa untuk minta giliran berbicara lagi, langsung Gus Dur berdiri dari kursinya dan membentak, "Keluar!" sambil menunjuk ke arah pintu. Suaranya luar biasa lantangnya sampai terdengar keluar ke seluruh ruangan dalam istana. Sumpah mati, baru sekali ini seumur hidup saya mendengar bentakan sekeras itu. Bagi saya, episode itu menunjukkan bahwa Gus Dur punya penilaian sendiri. Paling tidak dia tidak terpengaruh oleh pakaian luar, sorban, jubah, kelewang, pedang, habaib. Saya bertanya pada Gus Dur, Anda tidak terlalu keras itu sama mereka? Dia memanggil saya dengan nama kecil saya. Enggak lah, orang-orang seperti itu cuma bisa mengerti bahasa yang seperti tadi. Orang-orang seperti itu cuma bisa mengerti bahasa yang seperti tadi. Jadi dia bilang, dia sebut nama etnis orang-orang seperti saya, tidak sebut kembali, hanya bisa mengerti seperti itu. Jadi dia mau mengatakan, dia mau gertak saya gertak lebih keras. Gus Dur, sepanjang yang saya kenal, adalah pribadi yang luar biasa, jika tidak ingin dikatakan istimewa. Saya mengenal almarhum bukan saja karena pernah menjadi pembantu beliau ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, atau karena pernah bersama-sama berada dalam gerakan masyarakat dan politik yang berusaha menegakkan demokrasi di zaman Soeharto, yaitu Forum Demokrasi pada tahun 90-an. Bukan cuma itu kesempatan saya berkenalan dengan beliau. Saya sudah berkesempatan mengenal Mas Dur. Mas Dur, begitu dulu saya memanggil beliau, sejak masa remaja tahun 50-an. Tadi Gus Solah sudah menceritakan bahwa kami bertetangga. Dari semula, keluar biasaan atau keistimewaan Gus Dur sudah bisa dirasakan, kalau bukan selalu kelihatan. Terutama kecerdasan, pengetahuan yang luas, yang meliputi hampir segala hal. Salah satu ukurannya ialah, ukuran untuk saya, boleh dikatakan tidak ada buku yang saya pernah baca atau ketahui yang belum pernah dibaca beliau. Hampir mengenai semua hal, buku sejarah, riwayat hidup, kesusastraan dunia, filsafat, sampai fiksi dan roman detektif atau tentang film, apalagi mengenai olahraga. Semua lebih diketahui oleh Gus Dur, terutama mengenai agama, khususnya Islam, yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan saya karena saya sendiri tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Memang usia Mas Dur lebih tua kira-kira 2-3 tahun dari saya. Yang diketahui beliau tidak dipamerkan, tetapi apa yang kita ketahui juga telah diketahuinya, termasuk banyak yang belum kita tahu. Ini bukan cuma karena minatnya yang luas, tetapi juga berkat kekuatan daya ingatnya, kapasitas memorinya, yang mungkin jadi terlatih lebih baik berkat sistem pendidikan menghafal di pesantren. Tentu saja ini semua ditambah dengan tingkat kecerdasannya yang superior. Gus Dur
dengan segala potensi yang dipunyainya berkembang menghasilkan pribadi intelektual yang diakui sampai dunia internasional. Hadirin yang saya hormati, bagaimana Gus Dur menunjukkan dan mengekspresikan keluar biasaannya itu tidak lepas menjadi hal-hal yang kadang-kadang kontroversial tentang sikap dan tindak tanduknya. Ruang ingatannya yang luar biasa itu banyak dipakainya untuk menghafal lelucon-lelucon yang ada dari seantero dunia, dari sepanjang masa. Dan setiap ada kesempatan, dengan senang ini diceritakannya kembali. Bahkan beliau pernah menuliskan dalam satu bentuk kumpulan. Bukan saja membuat dia dianggap lucu, namun jenis lelucon, gurauan, banyolan atau plesetan yang dibawakannya itu juga menunjukkan kecerdasan pribadinya. Tentu saja ada yang kurang setuju dan kurang menghargai sikapnya yang penuh humor itu. Tapi memang Gus Dur seakan-akan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membuat dan mengeluarkan joke lelucon dalam keadaan apapun, baik di lingkaran informal maupun di dalam pertemuan internasional tingkat tinggi misalnya. Mungkin karena persediaan lelucon dalam dirinya sudah terlalu banyak membludak, sehingga mau tidak mau mendesak untuk dilepaskan keluar. Dengan kepala negara dan kepala pemerintahan, hampir setiap kali bertemu selalu ada lelucon yang disampaikan. Semua ikut tertawa, tak ada yang berkeberatan atau melecehkan. Dan itu tidak mengurangi kekaguman akan kadar intelektualitas di mata mereka, intelektualitas Gus Dur. Saya bukan ahli ilmu jiwa, bukan ahli psikologi. Tetapi mungkin juga dorongan untuk berkomunikasi melalui guyon dan lelucon ini adalah bagian dari Gus Dur untuk secara tidak sadar keluar dari formalitas yang kaku, yang barangkali dianggap mengungkung dirinya. Itu mengenai salah satu sisi dari Gus Dur. Tidak setiap kali Gus Dur bersikap dari sisi rasa humornya saja. Ada saat di mana beliau secara serius menyindir dengan tajam atau menghardik dengan amat keras. Keras bukan cuma isinya saja, tapi dengan suara yang amat kencang, menggelegar. Saya ingin beri dua contoh peristiwa mengenai kedua hal itu. Yang pertama, menyindir dengan tajam. Kita semua masih ingat ketika masih di hari-hari pertama menjabat jadi presiden, di muka sidang paripurna DPR, Gus Dur dengan kesal menamakan DPR seperti taman kanak-kanak. Diucapkan langsung tanpa diselimuti dengan basa-basi. Semua kaget dan protes. Gus Dur tetap tenang, bergeming, tidak menarik kembali pernyataannya, apalagi meminta maaf. Peristiwa kedua, menghardik, ialah ketika menerima beberapa wakil Laskar Jihad, atau saya tidak tahu persis namanya Laskar Jihad, mungkin ada nama lainnya, semacam delegasi dari para habaib di kantornya di Istana Merdeka. Saya yang tidak mengerti gramatika bahasa Arab, saya tanya sama Gus Dur, habaib itu apa? Beliau ketawa sedikit, bilang habaib itu jamaknya Habib. Apa benar apa enggak saya tidak tahu. Saat itu saya mendampingi beliau. Semula Presiden Gus Dur menolak untuk menemui mereka yang berdemonstrasi di depan istana memakai jubah dan sorban lengkap dengan menyandang pedang dan kelewang. Karena mereka berkeras tidak mau bubar sebelum diterima presiden, atas bujukan beberapa pejabat, antara lain sekretaris militer dan sekretaris pengendalian pemerintahan, Gus Dur mau menerima. Tapi dia membatasi, hanya untuk 5 menit, begitu permintaan Gus Dur. Setelah diterima, para habaib itu duduk di depan meja presiden, mereka bergantian bicara. Lalu Gus Dur mengingatkan bahwa waktu yang diberikan hanya 5 menit, dan itu sudah habis. Ketika masih ada yang memaksa untuk minta giliran berbicara lagi, langsung Gus Dur berdiri dari kursinya dan membentak, "Keluar!" sambil menunjuk ke arah pintu. Suaranya luar biasa lantangnya sampai terdengar keluar ke seluruh ruangan dalam istana. Sumpah mati, baru sekali ini seumur hidup saya mendengar bentakan sekeras itu. Yang lucu dari peristiwa ini ialah karena penglihatan Gus Dur sudah tidak berfungsi,
maka arah telunjuknya bukan ke pintu keluar, tetapi ke pintu samping dari ruangan kantornya. Saudara-saudara, bagi saya episode itu menunjukkan bahwa Gus Dur punya penilaian sendiri. Paling tidak dia tidak terpengaruh oleh pakaian luar, sorban, jubah, kelewang, pedang, habaib. Saya bertanya pada Gus Dur, Anda tidak terlalu keras itu sama mereka? Dia memanggil saya dengan nama kecil saya. Enggak lah, orang-orang seperti itu cuma bisa mengerti bahasa yang seperti tadi. Jadi dia bilang, dia sebut nama etnis orang-orang seperti saya, tidak sebut kembali, hanya bisa mengerti seperti itu. Jadi dia mau mengatakan, dia mau gertak saya gertak lebih keras. Sebagai pemimpin organisasi Islam besar NU yang kadang-kadang masih dikelilingi banyak orang yang punya rasa identitas agama yang kuat atau pandangan terbatas, bahkan mungkin kadang-kadang masih mengandung prasangka terhadap golongan lain, Gus Dur ternyata punya toleransi yang besar, yang pada dasarnya bukan cuma toleransi karena kemurahan hati, bukan, tetapi sifatnya lebih mendasar, yaitu karena pengakuan dan penghargaan atas hak asasi setiap warga yang sama bagi setiap orang. Karena itu beliau berpegang pada keharusan untuk menegakkan prinsip anti-diskriminasi, juga anti-sektarianisme seperti yang diwujudkan dalam membentuk dan memimpin forum demokrasi. Ini ada satu cerita mengenai toleransi, mengenai Gus Dur dan kepemimpinan beliau. Beberapa saat setelah memegang jabatan presiden, Gus Dur menerima keluhan dan permintaan dari teman-temannya dari golongan minoritas keturunan Cina agar diperbolehkan merayakan Hari Raya Imlek yang sejak Orde Baru berdiri dilarang pemerintah untuk diperingati. Itu barangkali ada hubungannya antara Cina dan RRC dan komunis sehingga dilarang. Gus Dur melihat larangan itu sebagai pengekangan atas kebebasan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaannya secara terbuka, yang sebenarnya dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Lalu Gus Dur memanggil saya, menanyakan apa yang bisa dilakukan, karena larangan itu dulu dibuat melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Saya kemukakan larangan itu dimuat dalam sebuah peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi apabila Presiden menghendaki bisa dicabut atau ditiadakan melalui sebuah keputusan Presiden yang tingkatnya lebih tinggi, walaupun cara ini tidak lazim. Gus Dur tanpa ragu-ragu setuju, segera menandatangani keputusan Presiden yang menyampingkan atau mencabut peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Begitulah pada Februari tahun 2000, masyarakat keturunan Tionghoa bisa dengan terbuka merayakan Hari Raya Imlek untuk pertama kali sejak 30 tahun dilarang di bawah Orde Baru. Gus Dur melakukannya tanpa gembar-gembor demi Pancasila dan sebagainya, atau mengharap keputusannya itu dipandang sebagai hadiah atau berkat dari Presiden Abdurrahman Wahid, namun sekadar sebagai kewajaran mengembalikan kebebasan demi keadilan yang merupakan hak setiap warga negara. Sesuatu yang harus terjadi, wajib untuk dilakukan, bukan sebuah keistimewaan. Dasar kebijaksanaan Gus Dur itu tanpa perlu membeberkan dan menjelaskan tidak lain adalah wujud prinsip kebenaran, kebebasan, dan keadilan yang jadi pegangannya. Saya sudah diperingatkan tinggal 3 menit lagi. Saya masih boleh terus? Gus Dur telah mengidap menderita gangguan fungsi penglihatan sejak remaja, sejak kecil. Saya yang berdekatan rumah berkenalan dengan Gus Dur ketika masih berusia belasan tahun. Beliau sudah memakai kacamata minus yang tebal. Makin lama fungsi itu semakin mundur, semakin memburuk. Mungkin karena terlalu banyak membaca, kata orang. Tapi Gus Dur tetap menolak, menyangkal bahwa beliau sudah tidak bisa melihat, atau secara teknis, secara klinis sudah buta. Dia seakan-akan tidak mau menerima kenyataan fisik tersebut. Mungkin dia percaya dan yakin bahwa dia tetap bisa melihat atau mengetahui, mengenali, memakai mata batinnya. Ini juga dipercaya oleh banyak orang lain, terutama yang dekat di sekelilingnya.
Bukankah fungsi penglihatan itu untuk mengetahui dan mengenali? Penyangkalan tentang kebutaan ini antara lain diceritakan langsung oleh Gus Dur sendiri di suatu pertemuan Forum Demokrasi kira-kira pada tahun 99. Gus Dur bercerita tentang percakapannya dengan Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat yang datang ke Indonesia untuk memantau pelaksanaan pemilu DPR pertama sesudah reformasi. Carter bertanya kepada Gus Dur apakah Gus Dur berniat untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang. Gus Dur menjawab, mungkin sekali, karena dianjurkan atau didesak oleh sejumlah kiai sepuh. Lalu Carter menanggapi, ini kata cerita Gus Dur, lalu Carter menanggapi bahwa, ya, dia mengetahui pernah ada seorang kepala negara yang juga buta di sebuah negara Amerika Latin, Republik Dominika kalau tidak salah. Reaksi Gus Dur mendengar apa ucapan Carter itu, wah, rupanya Carter menganggap saya juga buta. Jadi beliau sebetulnya menyangkal. Dengan cerita Carter itu, Gus Dur di depan pertemuan dengan kawan-kawannya di Forum Demokrasi, saat itu ingin membantah atau menyangkal kesimpulan Carter bahwa dia sudah buta. Gus Dur menyangkal, tanpa mengucapkan sendiri kata-kata, saya tidak buta. Jadi karena tidak mengatakan sendiri, berarti Gus Dur tidak berbohong. Semua yang hadir terdiam, hanya saling berpandangan, karena sebelumnya menyaksikan Gus Dur harus dituntun ketika masuk ruangan sebelumnya. Masih dalam pertemuan yang sama, Gus Dur menyampaikan bahwa para kiai sepuh atau kiai khos katanya yang berkumpul beberapa waktu sebelumnya mengatakan bahwa mereka mendengar suara dari langit yang mengatakan bahwa Gus Dur akan menjadi pemimpin puncak di Indonesia sebagai nomor 1, yang artinya presiden dalam waktu dekat. Setidak-tidaknya akan menjadi ketua MPR. Semua kita terdiam, tidak ada yang berani berkomentar. Ini suara dari langit yang didengar oleh batin para kiai khos, kata Gus Dur, bukan hasil pikiran logis rasional seperti yang dipunyai kaum terpelajar biasa seperti saudara-saudara, katanya. Kami semua mengingat cerita itu kembali, seakan-akan sukar percaya ketika benar saja Gus Dur terpilih jadi presiden dalam sidang umum MPR beberapa bulan kemudian, mengalahkan Megawati dengan dukungan poros tengah pimpinan Amin Rais yang belakangan berbalik menjadi seteru politik Gus Dur, menjatuhkan kembali dari kepresidenan. Gus Dur menjalankan fungsinya sebagai presiden dengan hambatan penglihatan itu banyak dikritik dan dipertanyakan oleh kalangan yang cukup luas. Kemana-mana harus dituntun, ke kamar kecil pun dibantu dengan tuntunan ajudan. Tetapi ternyata semua tetap berjalan dengan relatif lancar. Memimpin sidang kabinet, menandatangani dokumen-dokumen negara, seperti undang-undang dan keputusan-keputusan, itu berjalan dengan baik. Beliau tidak bisa membaca, tetapi bisa menulis, berarti bisa menandatanganinya. Ini adalah keluarbiasaan Gus Dur yang paling istimewa di samping keluarbiasaan lain yang sudah dimilikinya. Tidak pernah ada presiden atau pejabat tinggi negara yang punya keluarbiasaan seperti ini dalam sejarah Indonesia. Satu-satunya adalah Gus Dur sendiri. Kepala negara yang buta hanya ada dalam dongeng Mahabharata. Ya. Di satu sisi, kekurangan ini jadi sasaran kritik cemooh atau tidak bisa dimengerti dan disesalkan. Tapi seperti saya katakan, di pihak lain ini adalah suatu keistimewaan yang sebelumnya tidak pernah terjangkau pikiran, suatu keajaiban. Bagaimana mungkin seorang dengan kendala penglihatan atau buta bisa diangkat jadi presiden, diserai tanggung jawab, memimpin negara sebesar Indonesia ini? Dan itu telah terjadi. Bukankah sepantasnya itu disebut mengagumkan? Bukan main. Bagaimana caranya Gus Dur menjalankan tugas sehari-hari sebagai presiden? Misalnya tanpa bisa membaca, bagaimana caranya untuk menandatangani keputusan-keputusan, peraturan-peraturan perundang-undangan supaya menjadi sah secara hukum? Untuk itu diatur suatu tata cara yang paling aman dan legal. Setiap dokumen sebelum dibubuhi tanda tangan beliau dibacakan dulu isinya dengan dilihat atau didengar seorang saksi, paling sedikit ajudan beliau. Baru kemudian Gus Dur membubuhkan tanda tangan di tempat yang disediakan. Untuk itu tangan beliau dituntun, biasanya oleh ajudan, diletakkan ke atas tempat tanda tangan, harus dibubuhkan, lalu Gus Dur mencoletkan tanda tangannya. Sesudahnya dibuat berita acara penandatanganan setiap dokumen masing-masing.
Jadi itulah cara yang paling benar yang bisa dijalankan secara bertanggung jawab dengan presiden yang mempunyai kendala seperti itu. Akhirul kata sebagai penutup, pada suatu waktu Gus Dur berkata, andaikan nanti ada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, maka dia yakin akan bisa menang. Ketika Gus Dur mengatakan itu, konstitusi belum mengalami perubahan amandemen yang menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun setelah perubahan atau amandemen mengenai pemilihan presiden langsung itu ada, Gus Dur sayang tidak bisa ikut sebagai calon karena tidak memenuhi syarat kecakapan jasmani, yaitu kendala penglihatan. Sekianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.